Selamat bertemu para siswa kelas 10 SMA MA. Kita lanjutkan ke uji kompetensi bab 7 dinamika partikel part 3 ya. Di sini nanti akan sudah mulai muncul gerak melingkar ya. Dinamika partikel gerak melingkar. Kita batasi 3 soal saja supaya kita bisa mereview rumus lebih lama. Ya, seperti kita tahu bahwa syarat daripada ini Anda harus menonton teori. Kalau belum ya, belum paham teori dinamika partikel, itu ada di channel ini juga ya. Dinamika partikel 1, dinamika partikel 2, 3 ya. Di situ juga mungkin ada dinamika partikel gerak melingkar. Oke, kita ke soal nomor 19 ya. Ini benda tumpuk ya, benda tumpuk. Dan soalnya diambil dari buku ini ya, Fisika Martin 1. Oke. Perhatikan gambar berikut. Ya, jadi ini ada benda tumpuk. Balok B berada di atas balok A ya. Bermasa 15 kg. Jadi maksudnya yang masanya 15 kg yang A. Sedangkan balok B bermasa 10 kg. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Ya. Ini A kita besarkan sedikit ya. Ini B. Bergerak dengan percepatan A. Ya. Masa dari B 10, masa dari A 15 kilo ya semua. Saya nggak tulis, sudah sistem internasional. Kedua balok bergerak dengan percepatan konstan 2 meter per sekon kuadrat ke kanan. Dan koefisien gesek statik antara kedua balok adalah 0,6. Antara kedua balok ya. Jadi koefisien gesek yang dimaksud koefisien gesek di bidang sentuh ini. Ya, di bidang sentuh ini. Ya. Bukan di sini. Ini lantai kan. Tidak ada keterangan. Ya, dengan lantai itu tidak ada keterangan. Yang ada adalah koefisien gesek ini, statik. Kenapa statik? Artinya di sini dianggap B akan diam terhadap A ya. Jadi ini B diam terhadap A. Jadi kalau mereka berangkat sama-sama ya. Jadi kalau benda tumpuk misalnya ya, benda tumpuk ini benda pertama misalnya, ini benda kedua yang MOS ini ya. Ini benda A ya, ini A, ini B. Jadi mereka berangkat bersama-sama tuh, bersama-sama kan ya. Anda lihat dipercepat ke kanan sama-sama. Jadi benda A yang bawa bergerak dengan percepatan A. Benda B juga bergerak dengan percepatan A terhadap tanah ya. Dua-duanya bergerak terhadap tanah. Ya, jadi dua-duanya bergerak terhadap tanah. Jadi B diam terhadap A dan baik B maupun A dipercepat terhadap lantai. Maksudnya lantai di sini itu tanah ya. Dipercepat terhadap lantai. Lantai itu sama dengan tanah karena lantai diam di tanah ya. Lantainya nggak bergerak kan, diam di tanah. Dipercepat terhadap lantai tanah ke kanan ya. Sesuai dengan gambar itu dengan percepatan 2m per s kuadrat. Ya. Dan kedua benda bergerak bersama-sama ya. Ini tidak meluncur tuh ya. Jadi 2 meter per sekon. Gitu. Yang ditanyakan adalah gaya gesekan statis yang bekerja pada kedua balok tersebut. Jadi gaya gesekan statis yang bekerja di sini, ya. Jadi sekali lagi yang ditanya adalah gaya gesekan statis yang bekerja di sini. Ya, di antara kedua balok, balok B dan balok A. Bukan yang di lantai ya, terhadap lantai nggak ditanya. Nah, kalau Anda bayangkan seperti ini, ya. Jadi gaya gesekan statis itu kalau Anda bayangkan seperti ini ya. Ini Anda bayangkan tangan Anda, ya. Apa yang terjadi ketika yang benda bawah ini bergerak ke kanan? Anda lihat, rasakan. Ya. Jadi ketika benda ini bergerak ke kanan, Anda akan rasakan bahwa B itu akan didorong oleh A ke kanan. Ya. Jadi B ini akan didorong ke sana. Ya. Ini adalah gaya gesekan statik pada B disebabkan oleh A. Ya. Karena itulah B bergerak ke kanan. Ya, B bergerak ke kanan karena ini. Lawannya bekerja pada A. Tapi itu bekerja pada A ya. Ini bekerja pada A. Sama besarnya. Tapi ini bekerja pada A.
FA terhadap B. Ya. Itu aksi reaksi itu ya. Dan yang ditanya adalah berapa FBA. Ya, besarnya saja kan. Ini kan tidak ada arah ya, besarnya saja. FBA itu akan sama dengan FAB. Ya. Tapi di sini kita akan meninjau yang atas saja, ya. Karena dia gambarnya sudah ada di atas. Jadi saya pisahkan sekarang ya. B ini ada di atas. Saya pisahkan gambar gayanya. Cukup di B saja. Ya, jadi Anda lihat FBA ke kanan ya. Ini yang akan kita hitung kan. Gaya gesek bekerja pada B disebabkan oleh A. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita gambar gaya yang bekerja pada B saja ya. Jadi pada B saja ini yang kita tinjau. Pertama gaya berat ke bawah. Ya. Massa B kali gravitasi. Begitu kan ya? Kemudian ini tuh bidang batas. Bidang batas kan. Ini kontak. Maka B akan menekan A ke bawah. Jadi sebenarnya B ini akan menekan A ke bawah gini kan. Dia menekan A ke bawah. Nah, ini adalah gaya normal yang bekerja pada A disebabkan oleh B. Akibatnya B membalas menekan A kan. Nah, ini adalah N yang bekerja pada B disebabkan oleh A. Nah, yang kita perlukan yang ini. Karena ini bekerja pada B. Ya. Jadi yang kita perlukan yang ini. NBA. Tapi ini sama juga ini aksi reaksi ini. Oke, yang kita perlukan NBA ya. Jadi sudah ya. Jadi kita sudah gambar gaya berat sudah ya kan, gaya berat sudah. Gaya normal sudah. Gaya gesek juga sudah. Ini yang biru ini, yang hijau. Ini gaya gesek. Ya, sudah. Sudah kita gambar ya. Nah, tegangan tali nggak ada karena tali nggak ada. Ya, jadi perhatikan 4 gaya yang biasa bekerja pada benda itu ada 4 kan ya. 1 gaya berat, 2 gaya normal, gaya kontak, gaya gesek, gaya kontak, dan kalau ada tali, tegangan tali. Di luar ini biasanya adalah gaya dorong atau gaya tarik. Oke? Nah, ini dia bergerak mendatar dengan percepatan A sama dengan 2 ya. Maka kita tinjau gerak mendatar, ya, gaya mendatar. Kita sebut aja sumbu X toh. Jadi sigma Fx itu akan sama dengan massa B dikali percepatan. Nah, gaya yang bekerja hanya satu, ya, FBA ini aja, ya. Gaya gesek statik yang bekerja pada B disebabkan oleh A, dan itu ditanya. Massa B itu 10. Percepatannya diketahui 2. Jadi kalau Anda lihat ini hasilnya 20 Newton. Ya. Jadi jawabannya 20 Newton, ya. Jadi jawabannya adalah 20 Newton, ya. Jadi jawaban yang ini. Nah, ini, ya. Jadi harus dihitung dari percepatan. Nah, ini yang salah ya. Ada yang dia taunya hafal rumus Fs itu adalah mu S kali N. Sehingga untuk FBA ini dia ambil mu S. Mu S-nya berapa? 0,6. Terus dia hitung gaya normal. Ya, gaya normal dia bisa hitung dari sini kan. Ini Anda lihat. Ya, gaya normal dia bisa hitung dari sini. Kan ketika benda ini bergerak dia nggak lompat-lompat kan. Ya, ketika ini ya benda B ini bergerak dia nggak lompat-lompat terhadap A. Jadi terjadi keseimbangan kan di sumbu Y. Ya. Jadi dari sini yang salah dia. Jadi hitung sigma FY sama dengan 0. Ya. Dia hitung di A ya. E di B. Ada 2 gaya kan, NBA ke atas, MBG ke bawah. Maka dia langsung bisa NBA itu adalah MB kali G. Terus dia hitung MB-nya itu 10, G-nya 10. Jadi 100 Newton. Kemudian dia masukkan ke sini. Ya. Jadi FBA sama dengan 0,6 kali 100. Maka dia akan dapat 60 Newton. Nah, sehingga dia akan menjawab yang E. Dia akan menjawab yang E. Nah, ini salah. Sudah saya bilang kemarin. Mu S kali N itu bukan gaya gesek statis, tetapi gaya statik maksimum. Jadi gaya statik maksimum ini. Ya. Jadi Fs maksimum itu adalah gaya statik maksimum. Ya. Jadi di sini tuh FBA maksimum ini. Gaya gesek statik kan tidak mesti maksimum. Ya, nggak mesti maksimum. Ya.
Kalau Anda mendorong mobil misalnya, ya, tapi mobilnya diam, maka gaya statik Anda bukan μs kali n, lebih kecil. Nah, kalau pada suatu waktu mobil akan bergerak, nah itu baru μs kali n. Ya. Jadi gaya gesek statik tidak mesti μs kali n, karena itu rumusnya kan gaya gesek statik itu lebih kecil atau sama dengan μs kali n. Nah, kalau Anda misalnya FBA maksimum Anda ambil, maka nanti percepatannya bukan 2. Ya. Jadi kita terapkan di sini ya FBA maksimum. FBA maksimum ini kan yang menyebabkan B bergerak. Jadi ini nanti akan sama dengan MB kali A kan. Sama dengan 60. MB-nya 10 kan. Jadi 10 kali A sama dengan 60. Maka Anda akan dapat percepatan maksimum 6. Ya, jadi percepatan maksimum yang Anda dapat kalau Anda pakai gaya gesek statik maksimum 6. Artinya apa? Percepatan maksimum 6 itu artinya asal percepatannya masih lebih kecil dari 6, dia masih akan bareng. Nah, lihat nih, bareng. Ya, tidak bergerak ini. Selama masih lebih kecil dari 6. Tapi apa yang terjadi kalau terlalu cepat? Anda lihat nanti. Ah, geser kan? Geser. Ini akan terlempar ke depan. Itu kalau percepatannya lebih besar dari 6. Ya, jadi kalau percepatan sudah lebih besar dari 6, maka A akan terlempar dari B. Karena percepatan statis maksimum dilampaui. Gitu. Nah, selama lebih kecil dari 6, ya dia akan diam. Nah, ini contohnya. Diam. Dipercepat lagi masih diam. Ya, itu kira-kira kalau Anda lakukan. Jadi yang benar adalah kita harus hitung gaya statik dari percepatannya. Ya. Kalau percepatannya 2 ya berarti gaya statiknya 20 Newton. Kalau percepatannya 3, 30 Newton. Percepatannya 4, 40 Newton. Masih diam. Masih begini. Masih begini. Percepatannya 5, masih begini. 50 Newton. Percepatannya 6, akan bergerak sudah. Tapi belum. Nah, begitu lebih besar dari 6. Ya. Kalau kita cepatkan, dia sudah terlempar. Ya, sudah bergeser. B bergeser di A. Jadi kalau percepatan lebih besar dari 6, B akan bergeser di A. Kenapa? Karena gaya statik maksimumnya udah melampaui 60 Newton. Ya, jadi tidak mungkin lagi B diam terhadap A. Ini yang penting ya. Jadi banyak yang menjawab 60 Newton. Itu salah. Karena konsep gaya statik μs kali n itu, yang μs kali n itu adalah Fs maksimum ya. Fs maksimum. Kalau Fk lain, kalau gaya gesek kinetik selalu μk kali n. Ini beda. Ini gaya gesek kinetik. Gaya gesek kalau suatu benda sudah bergerak. Jadi kalau sudah bergerak, gaya geseknya justru turun. Kalau Anda dorong mobil kan terasa itu. Kalau belum bergerak, Anda harus mengerahkan suatu tenaga. Sampai suatu waktu dia bergerak. Nah, sampai suatu waktu dia bergerak, itu adalah Fs maksimum. Tapi begitu dia bergerak, dorongan Anda jadi lebih mudah. Ya, lebih tidak capek. Itu terasakan di situ. Itulah gaya gesek kinetik. Dianggap besarnya tetap. μk kali n. Oke, itu gambaran dari soal ini ya. Kalau Anda tonton di teori, ini sudah mulai gerak melingkar ya. Gerak melingkar. Gerak melingkar, ini partikel ya, masih partikel. Kita masih partikel ini. Ukuran dari bendanya diabaikan. Ya. Misalnya kalau ada mobil menikung, ya ukuran mobilnya diabaikan. Ini pusat tikungan misalnya. Ya, ini mobilnya di sini taruhlah. Ini jalannya kan. Nah, ini rodanya kan di samping sini. Jadi ketika mobil ini bergerak dengan kecepatan V, bannya ini akan mengalami gesekan. Ya. Nah, gesekannya itu arahnya ke kiri, menuju ke pusat. Gitu. Ya, ini gaya gesekan statik. Jadi dia tidak terlempar, jadi gaya gesek statik. Ya, jadi Anda lihat. Jadi setiap gerak melingkar pasti ada gaya sentripetal. Pasti ada gaya sentripetal. Ya, gaya sentripetal itu adalah gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran ya. Arahnya menuju pusat lingkaran. Ya, jadi kalau mobilnya ada di sini, di posisi A ini, gaya sentripetalnya ini pusatnya kan. Kalau mobilnya ada di sini,
Anggaplah kecepatannya tetap besarnya ya. Maka gaya sentripetalnya yang ini. Gitu. Gaya gesek statik. Asalnya dari gesekan terhadap ban. Nah, gaya sentripetal itu rumusnya adalah massa kali kecepatan linear pangkat 2 dibagi jari-jari. Jarak sebetulnya, jarak ke pusat ini. Ya, jarak ke pusat. Itulah gaya sentripetal rumusnya. M massa kalau mobil massa mobil. Kecepatan linear ya. V itu kecepatan singgung, biasanya disebut kecepatan singgung. Ada yang menyebut kecepatan linear. Ada yang menyebut kecepatan tangensial. Nah, itu semua sama itu. Maksudnya sama. Kalau bahasa Indonesia disebutnya sinonim ya. Kalau orang namanya ada 3 ya. Kalau di kota mungkin namanya Robert. Tapi kalau di kampung Parman mungkin. Terus kalau teman akrabnya mungkin lain lagi panggilannya mungkin ya. Seperti itu. Kalau yang diketahuinya kecepatan sudut, ya biasanya kan, ya radian per sekon. Anda sudah belajar juga kan di gerak melingkar, saya sudah pelajari kan ada omega. Ini meter per sekon. Nah, tentang gerak melingkar hubungan antara V dan omega juga ada di channel ini kan. Dan sudah kita selesaikan di bab sebelumnya ya. Di uji kompetensi bab sebelumnya. Juga ada di channel ini kan. Bab sebelumnya. V sama dengan omega kali R. Jadi kecepatan sudut radian per sekon. Jadi biasanya digambar seperti ini. Kecepatan putar mengitari pusat. Radian per sekon. Kalau di mobil disebutnya RPM mungkin ya. Rotasi per menit. Ini juga kecepatan sudut ini. Cuma bukan dalam sistem internasional. Oke, seperti itu ya. Ini rumusnya. Ini rumus ini. Ini rumus. Nah, tentu gaya sentripetal ini ada penyebabnya kan? Tentu ada penyebabnya. Asalnya, apa yang menyebabkan gaya sentripetal? Nah, untuk menikung di jalan datar, ya untuk menikung di jalan datar ya, jadi jalannya nggak miring tapi datar. Itu penyebabnya adalah gaya gesek statik, ya, gaya gesek statik. Karena itu kalau jalan datar terus licin, Anda nggak bisa membelok. Ya, mobil tidak bisa menikung kalau jalan datarnya licin. Kenapa? Karena tidak ada gaya sentripetal. Maka dia akan slip. Ya, jadi gaya gesek ban itu perlu. Makanya kalau bannya sudah tipis, itu kalau dia belok bisa rawan slip. Ya, karena itu ban ada umurnya kan. Biasanya dilihat di kembangannya itu. Kalau kembangannya sudah mulai hilang, berarti bannya sudah aus, harus diganti. Ya, apalagi kalau Anda pergi ke luar kota yang jalanannya naik turun, terus ada jurang, nah itu harus diganti. Oke, penyebabnya adalah gaya gesek statik ini. Nah, kemudian gaya gesek statik ini kan datar sebetulnya ya, nikungnya kan datar begini. Ya, jadi kalau di sini ini ada pusat, gaya sentripetalnya ke sana kan. Ya, gaya beratnya kan ke bawah sini. Gaya normal ke sana. Nah, kenapa? Ya karena gaya statik kan rumusnya mu S kali N. Gitu. Nah, kalau jalannya datar, N dengan mg ini pasti akan tegak, lurus. Dan kalau tidak ada gaya luar, N akan sama dengan mg. Kan gitu kemarin. ms akan sama dengan mg. Karena seimbang kan? Oke, jadi ini gaya gesek statiknya. Ini adalah penyebab. Nah, sekarang kita samakan dengan gaya sentripetal, ya. Jadi gaya statik ini berfungsi sebagai gaya sentripetal. Jadi ini akan kita tulis mv kuadrat per r, kan gitu, ya. Ini berfungsi sebagai gaya sentripetal kan. Jadi mv kuadrat per r sama dengan mu s mg, mu s mg. Nah, saya turunkan rumusnya sebentar ya. Maka m-nya bisa dicoret. Nah, biasanya kita tulis rumus tips. Ini rumus tipsnya kan. Tips untuk kasus menikung di jalan datar ya. Menikung di jalan datar. Itu perlu koefisien gesek statik. Koefisien gesek dari jalan. Rumusnya adalah V kuadrat per RS
RG ya. V kuadrat per RG sama dengan mu S. Itu tipsnya ya. Nah, tentu kecepatannya adalah kecepatan maksimum. Untuk membelok ya. V maksimum ini kecepatan maksimum untuk bisa membelok dengan baik ya. Kecepatan maksimum untuk bisa membelok dengan baik ya. Kalau kecepatan Anda melampaui kecepatan maksimum, Anda akan terlempar ya. Karena gaya gesek statik melampaui gaya gesek statik karena gaya gesek statik jalan memberi gaya sentripetal yang terlalu besar, atau gaya sentripetalnya terlalu besar. Lebih besar dari gaya statik maksimum. Ya. Gitu. Jadi di sini kita bikin V maksimum karena ini gaya statik maksimum. Ya. Kita akan pakai rumus mu S kali N ini gaya statik maksimum. Gaya statik maksimum. Kalau gaya statik tidak maksimum tidak sama dengan ini kan. Kita jadi makanya ngitungnya V maksimum. Gitu. Kalau V-nya tidak maksimum tidak sama dengan mu S. Jadi tujuan kita memakai tips ini untuk membatasi kecepatan mobil supaya aman membelok. Ini tipsnya ya. Oke, sekarang kalau kita terapkan tips ini ke soal ini, ya kita terapkan di soal ini. Ya, jadi saya tulis lagi V maksimum kuadrat per jari-jari kali gravitasi sama dengan mu S, koefisien gesek statik. Tips untuk menikung di jalan datar ya, kecepatan maksimum. Semua mobil dengan massa 1 ton, massa nggak perlu, ya massa nggak perlu di sini. Nggak ada massa di sini. Melaju pada jalan mendatar yang menikung dengan jari-jari tikungan 54 meter. Ya. Jika koefisien gesek statis antara ban dan jalan 0,6, maka kelajuan maksimum tuh. Kelajuan maksimum kan? Mobil. Berapa kelajuan maksimumnya? Ya. Kalau tidak diketahui gravitasi dianggap 10. Masukkan ke sini. Jadi V maksimum kuadrat dibagi R-nya 54, gravitasinya 10, sama dengan mu S 0,6. Nah dari sini Anda akan dapat V maksimum kuadrat kan. Ya, 54 kali 10 kali 0,6. Nah, ini kalau Anda hitungkan ini 6. 54 itu 9 kali 6. Nah, ini kalau diakarkan keluar 6, ini kalau diakarkan keluar 3. Jadi V maksimumnya sama dengan 3 kali 6. Ya, 18 meter per sekon. Ya, sistem internasional. Oke. V maksimum kan diakarkan kan, akar 93, 6 kali 6, 6. Nah, tapi yang ditanyakan kilometer per jam. Nah, ini konversi satuan ya, penting ya. Anda kan taunya kalau konversi satuan itu kan 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 jam 3600 sekon. Gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau 18 meter per sekon? Ya. Kita transfer ke kilometer per jam. Artinya meter ini ada di pembilang kan? Kalau di pembilang, maka kalau kita transfer supaya meternya hilang, maka meternya harus ada di penyebut. Kilometer harus ada di pembilang. Nah, ini transfernya 1 kilo. Jadi ini 1 kilo. 1000 meter, berarti 1000 meternya di sini. Nah, kan Anda bisa coret ini. Ya, meternya udah hilang sekarang. Gitu. Sudah jadi kilometer, udah betul kilometer. Tapi penyebutnya sekon. Ya, penyebutnya sekon. Harus dijadikan jam. Nah, perhatikan sekarang ya. Perhatikan. Ya. Ini sekon di penyebut. Berarti supaya hilang sekon harus ada di pembilang. Kan begitu. Sekon harus ada di pembilang. Berarti di penyebutnya jam. Gitu. Nah, Anda lihat transfernya 1 jam. 1 jam berarti di sini. 3600 sekon. Nah, ini 3600. Konversi itu seperti ini. Baik di kimia. Yang paling sering di kimia kan ya. Mentransfer mol ke gram. Itu
mol ke liter, ya kan? Terus ada molaritas dan sebagainya ya. Kalau Anda di kimia, itu konversi ini yang kita pakai. Oke? Jadi dengan demikian sekon bisa dicoret. Karena di pembilang ini di penyebut, ini di pembilang. Nah, sehingga satuannya tinggal kilometer per jam sesuai dengan ini. Jadi tinggal dihitung 18 kali 3.600 ini 3,6 kilometer per jam. Ya. Nah, ini mendekati yang mana? Kalau ditulis dalam 2 angka penting, ya toh. Ini 2 angka penting, ini 3 angka penting. Nah, kalau ini Anda hitung, ini kalau Anda hitung kira-kira mendekati 65, ya. Ini kalau Anda hitung kira-kira 65 km per jam. Jadi jawaban yang betul adalah D, ya. Kalau Anda hitung ini nanti 64,8. Ini kalau Anda hitung nanti 64,8. Kalau dihitung dalam 2 angka penting, ini kan 2 angka penting ini. Berarti 0,8 ini harus dibulatkan ke 4 jadi 65. Jadi jawabnya D. Ya, jadi jawabnya D. Ya, ini kita pakai tips ya. Tapi tipsnya sudah saya turunkan kan. Tipsnya saya turunkan tuh. Ya, ini berasal dari gaya gesek statik sebagai gaya sentripetal. Dapat ini. Oke. Sekarang bagaimana kalau menikung di jalan miring? Ya, kalau di jalan datar kan harus kasar ya jalannya. Kalau di jalan datar dia harus kasar baru bisa ya. Kalau nggak kasar nggak bisa. Ya, kalau nggak kasar nggak bisa. Nah sekarang bagaimana kalau menikung di jalan miring? Nah, kalau Anda pergi itu kadang-kadang ada jalan miring kan? Ya, jadi tikungannya miring seperti ini. Begini. Ini mobil Anda. Pusatnya di sana. Gitu. Ini mobil Anda, ya. Maka Anda tahu mobil ini punya gaya berat kan? Ini ada gaya berat ke bawah. Kemudian ini bidang kontaknya miring, maka gaya normalnya akan miring karena dia harus tegak lurus kan ini. Ini gaya normal. Nah, gaya apa yang mengarah ke sana? Itu adalah gaya sentripetal. MG tidak punya. Karena itu kalau jalannya datar, Anda nggak bisa pakai MG untuk membelok, perlu gaya gesek. Nah, tapi kalau jalannya miring, nggak perlu ada gaya gesek bisa. Karena ada gaya normal. Gaya normal ini punya komponen. Ya, komponennya ini. Nah, komponennya ini, yang merah ini kan. Kalau ini kita sebut NX, ya, sumbu datar, ini NY. Nah, yang berfungsi sebagai gaya sentripetal ada NX. NX ini yang berfungsi sebagai gaya sentripetal. Sehingga mobil bisa membelok walaupun licin. Ya, jadi menikung di jalan miring licin masih bisa. Nggak usah ada gaya gesek masih bisa. Karena ada NX. Ya. Nah, kemudian taruhlah tikungan ini sudutnya theta. Anda sudah tahu kalau ini theta, ini pasti theta kan? Ya, karena berseberangan dalam, apa lupa saya. Pokoknya sudutnya sama ini. Sudut berseberangan dalam atau apalah ya. Nah, kalau ini theta berarti yang ini 90 kurang theta kan. Ya, kenapa? Karena ini harus 90. Ya, ini kan harus 90. Nih. 90 kurang theta berarti tetanya ada di sini. Nah, tetanya itu ada di sini. Ya, kalau kita pandang di sini NX-nya ini adalah sisi di depan sudut dari theta. Maka NX ini akan sama dengan N sin theta. Ya, NX-nya akan sama dengan N sin theta. Karena dia di depan theta. Nah, kalau ini N sin theta pasti ini N cos. Ini pasti N cos. Gitu. Nah, sekarang Anda mulai dengan menggunakan gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetalnya itu akan sama dengan N sin theta. Ya, atau N sin theta dulu ya. N sin theta, ini gaya yang menuju pusat, ini akan sama berfungsi sebagai gaya sentripetal. Ya. Gitu. Atau kalau kita tulis lagi, gaya sentripetal apa rumusnya? M V kuadrat per R. V-nya nggak usah kecepatan maksimum, ya, karena ini bukan koefisien gesek. Jadi kecepatannya sesuai kecepatannya di speedometer. Oke.
Sekarang di sumbu Y. Ya, ketika nikung di jalan miring dia kan tidak lompat-lompat. Berarti terjadi keseimbangan. Ya, N cos theta akan sama dengan MG. Ya, N cos theta akan sama dengan MG. Kan begitu. Nah, sekarang kalau saya bagi ruas atas dan ruas bawah ini, N-nya bisa hilang. Kemudian sin dibagi cos tangen. Nah, ini tangen theta. Kemudian M-nya bisa hilang. Nah, ini V kuadrat per RG. V kuadrat per RG. Begini. Ya, V kuadrat per RG. Sehingga akhirnya kita bisa dapat tips lagi kan. Tips untuk menikung di jalan miring licin. Tips menikung di jalan miring ya dengan kemiringan theta ya. Licin ya, gak usah kasar. Tipsnya adalah V kuadrat per RG sama dengan tangen theta. Ini. Jadi kecepatan akan ada hubungannya dengan tangen theta. Jadi kalau mau kecepatannya besar, tetanya harus besar. Jadi semakin miring benda itu, kecepatan boleh semakin besar. Ya, seperti itu. Ini tipsnya, ya. Kalau tadi kan ini tipsnya. Kalau menikung di jalan datar licin, ini menikung di jalan datar licin kan? Menikung di jalan datar kasar. Jadi ada mu s yang diperlukan mu s. Maka V maksimum kuadrat per RG mu s. Kalau menikung di jalan miring licin, sama V kuadrat per RG. Mu s-nya diganti dengan tangen theta. Karena ini ada theta. Nah, bagaimana kalau menikung? Turunkan ya. Kalau Anda ingin tahu turunannya, pelajari saja di channel ini ya. Di channel ini mungkin ada di soal KSN ya. Menikung di jalan miring tapi kasar. Ya. Sehingga di sini di jalan miring ada tangen theta, di kasar ada mu s. Maka V maksimum lagi. V maksimum kuadrat per RG akan sama dengan nah ini seperti rumus tangen ya. Anda sudah tahu rumus tangen gimana? Tangen A plus B, rumusnya apa? Tangen A plus tangen B. Nanti Anda pelajari ini di kelas 11 ya, di kelas 11 cuman ini ya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau sudut jumlah ini, tangen A plus B ini adalah tangen A plus tangen B per 1 min tangen A tangen B. Nah, seperti ini di kelas 11. Nah, ini mirip. Di sini ada tangen theta, di sini ada mu s. Jadi A ini sebagai tangen theta, tangen B itu mu s. Terbalik-balik nggak apa-apa ya. Mu s duluan baru tangen theta di belakang nggak apa-apa. Per 1 kurang, nah, mungkin kita lebih bagus kalau mu s kali tangen theta ya. Inilah tipsnya. Silakan diturunkan rumusnya ya. Silakan diturunkan rumusnya. Kalau Anda ingin tahu, ada di buku KSN saya ya, di buku KSN yang hitam itu. Penurunannya ada di buku KSN yang hitam. Ya, yang ini. Nah, di buku ini ada penurunannya ya. Penurunan rumus ini ada di buku ini ya. Silakan dipelajari. Oke, nah ini Anda bisa terapkan nanti di nomor lanjutan dari tadi ya. Yang tadi itu nomor berapa? Nomor 21, ini nomor 22 ya. Saya tidak kerjakan, tapi kalau saya bacakan soalnya seperti ini ya. Di nomor 22 ya. Di nomor 22 kalau kita bacakan tuh, sebuah mobil bermassa 4 ton melewati sebuah tikungan jalan. Ini soalnya ya. Melewati tikungan sebuah jalan. Poros tengah-tengah jalan merupakan bagian lingkaran horizontal dengan jari-jari kelengkungan 30 meter. Jadi R-nya ini 30 meter. Gravitasi 10. Jika kemiringan jalan 37 derajat, jadi tetanya ini 30 derajat.
37 derajat. Anda sudah tahu 37 derajat sudah dianggap sudut istimewa ya. Tangan 37 itu adalah 3/4. Kalau sinus 37, 3/5. Kosinus 37, 4/5. Jadi ketahui. Dan koefisien gesekan statis jalan adalah 3/16. Jadi ini 3/16. Ini 3/16. Kecepatan maksimal mobil yang diperbolehkan. Berapa kecepatan maksimal mobil? Nah, tinggal dimasukkan. Ya, tidak perlu lagi Anda turunkan rumusnya. Karena kalau menurunkan rumus, wah lebih dari 2 menit. Kalau pakai begini 1 menit juga selesai. Itu yang kita perlu tips. Kalau soal-soal seperti ini kita perlu tips. Tapi tetap Anda harus tahu dari mana rumus ini. Itulah belajar fisika. Ya. Itu di nomor 22. Silakan dikerjakan sendiri kalau Anda punya buku saya ya. Sekarang kita ke nomor terakhir lah ya. Kita hanya 3 soal supaya kita bisa mereview dinamika partikel gerak melingkar. Ya. Nomor 23, ini sering disebut tong setan ya. Saya nggak tahu kenapa disebut tong setan. Atau saya salah istilahnya ya. Ini kita akan turunkan lagi tipsnya. Kita akan turunkan tipsnya. Ya, yang V kuadrat per RG. Sama dengan apa gitu ya. Jadi nomor 3 ini kita disebutnya tong setan, ya. Nah, kita akan cari juga tipsnya, seperti ketika kita menikung di jalan datar kasar, jalan miring licin, jalan miring licin dan kasar, ya. Tips V kuadrat per RG-nya sama dengan berapa? Jadi kalau pada dinding dalam sebuah tong silinder berongga, ya. Jadi silinder berongga ini seperti kaleng susu itu, susunya sudah kosong, kemudian kalengnya tutupnya Anda lepas. Nah, itu disebutnya tong setan. Jadi di sini udara ini. Terdapat sebuah balok kayu. Nah, ini ada balok kayu nempel di dindingnya. Jadi seperti ini kira-kira ya. Nah, ini kan di sini ada, di dindingnya ini nanti ada apa? Di dinding ini nanti ada benda ya. Itu ya di sini. Masanya M. Mula-mula ditahan diam, ditahan dulu. Ya, kemudian tong diputar. Kemudian tongnya ini diputar ya, tong ini diputar. Nah, diputar. Tongnya diputar. Kalau puternya pelan, M ini akan jatuh. Kalau dilepas dia akan jatuh. Tapi kalau kita muternya sudah cukup cepat ya. Jadi kecepatan minimal sekarang ya, kecepatan sudut minimal. Kecepatan sudut karena kita rotasinya seperti ini ya. Kecepatan sudut minimal, kita lepas M ini nggak jatuh. Ya. Makin cepat kita M juga tidak jatuh. Tapi kalau terlalu cepat nanti M terlempar ke atas. Bukannya jatuh ke bawah malah terlempar ke atas. Kalau terlalu cepat. Jadi kalau terlalu pelan M-nya jatuh ke bawah. Terlalu cepat M-nya akan terlempar ke atas. Jadi harus ada range ya. Harus ada range. Jadi omeganya itu harus ada range-nya. Antara kecepatan minimal supaya tidak jatuh ke bawah. Supaya tidak jatuh ke bawah. Dan omega maksimal supaya tidak terlempar ke atas. Gitu, ya. Gitu. Nah, di sini kita yang nyarinya yang kecepatan minimum ini yang ditanya. Ya. Jadi omega minimum yang ditanya. Tentu jadi kecepatannya di sini akan kecepatan minimum, ya. Bukan maksimum, minimum. Cuma dia di sini diketahuinya omega, nggak apa-apa. Anda sudah tahu V minimum ini nanti akan sama dengan omega minimum, toh. Omega minimum kali R, ya kali R, ya. Kecepatan sudut omega minimal, ya omega minimal yang ditanyakan, ya omega minimal bisa dihitung kalau kita tahu kecepatan minimal, karena tips kita nanti akan supaya bentuknya sama, ya. Ketika balok dilepaskan tidak jatuh dari dinding dalam tong. Anggap koefisien gesekan statik antara balok dan dinding adalah mu. Jadi koefisien gesek statik ya. Jadi bukan kinetik. Kalau Anda tanya kenapa bukan kinetik ya, kan bendanya diam. Terhadap dinding ini diam. Berarti koefisien gesek statik. Mu dianggap ya. Mu S-nya itu dianggap sama dengan mu gitu ya. Oke. Berapakah omega minimum ini? Ya, kita akan cari V minimum. Ya, sekarang kita gambar gaya apa yang bekerja pada benda ini. Bendanya di sini ya. Pusatnya dari sini nih.
Kalau kita besarkan pusatnya di sini kan. Kan ini. Nah, porosnya di sini berarti pusatnya di sini. Berarti gaya yang menuju ke kiri mendatar ini adalah gaya sentripetal. Sekarang kita gambar. Apa yang terjadi di sini? Dia akan punya gaya berat ke bawah. Gaya berat selalu ke bawah, tidak pernah ke atas. Ya toh? Nah, kalau Anda punya benda seperti ini, Anda ada di sini, ya. Ini kasar ya, ini kasar. Ya, gaya berat Anda ke bawah. Maka Anda cenderung akan bergerak ke bawah kan? Ini kan dia bilang tidak jatuh. Berarti kalau tidak jatuh berarti kan cenderung bergerak ke bawah. Nah, ketika Anda bergerak ke bawah, Anda rasakan. Benda ini akan menggesek dinding ke bawah. Dia akan menggesek dinding ke bawah. Ya. Dia akan menggesek dinding ke bawah. Ini. Ini gaya gesek yang bekerja pada dinding. Dinding dari tong. Nah, yang pada benda akan dibalas. Dia akan membalas ke sana. Yang kita perlukan bendanya. Maka yang kita gambar yang ini. Ini tidak. Ini bekerja pada dinding. Inilah gaya gesek yang bekerja pada benda. Dan gaya gesek statik ya. Gaya gesek statik. Ya. Dia akan sama dengan, tentu dia akan mencapai maksimum gaya gesek statiknya ya, supaya dia bisa mengimbangi M. Jadi mu S kali N. Bisa kita ambil seperti itu. Ya. Mu S kali N. Oke. Nah. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang sentuh. Ya, jadi kalau bidang sentuhnya ini benda di sini, maka benda akan menekan dinding ke kanan. Maka itu bekerja pada dinding ya. Dinding akan ditekan ke kanan. Ya, dinding ini akan ditekan ke kanan. Ini adalah gaya normal yang bekerja pada dinding. Yang kita perlukan adalah gaya normal yang bekerja pada benda. Ya ini ke kiri. Inilah yang kita perlukan. Ini tidak. Karena yang kita tinjau bukan dinding, tapi massa. Ya, yang kita tinjau itu yang ini. Oke, jadi perhatikan, ada gaya berat sudah kita gambar. Gaya normal sudah kita gambar, gaya gesek sudah kita gambar. Satu lagi tegangan tali, tapi tegangan tali di sini nggak ada tali. Nggak ada tali. Jadi cuma 3 gaya. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, yang berfungsi sebagai gaya sentripetal adalah gaya yang normal. Ya. Jadi gaya normal ini yang berfungsi sebagai gaya sentripetal. Karena dia menuju ke pusat. Ini tidak menuju ke pusat, ini tidak menuju ke pusat. Ya hanya ada 3 gaya. Gaya gesek statik benda ke atas, gaya berat benda ke bawah. Nah, ini tidak menuju ke pusat. Gaya normal. Nah, gaya sentripetal rumusnya apa? mv kuadrat per R kan? mv kuadrat per R. Ya. V-nya V minimum. Ya, minimum. Ya, tapi kenapa kita mu S kali N? Ya, walaupun minimum kan kecepatan di sini maksudnya kecepatan batas. Gitu ya. Itu jadi minimum di sini, kasus ini minimum. Batasnya itu minimum. Oke, gaya normal udah tahu, ini rumusnya. Gaya sentripetal. Ini penyebabnya ya. Penyebabnya gaya normal, ini rumus gaya sentripetal. Oke. Nah, kemudian dia tidak jatuh. Tidak jatuh berarti seimbang. Berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Ya. Jadi gaya ke atas ini mu S kali N, ya, F akan sama dengan mg. Ya. F itu apa? Mu S kali N. Jadi F ini saya ganti mu S kali N. Sama dengan mg. Jadi ada 2 persamaan ya. Saya akan olah untuk menghasilkan tips. Ya. Jadi saya akan olah, oke. Ini gaya normal diketahui ya, ini. Jadi mu S, gaya normal ini saya masukkan ini. Ya, jadi ini saya ganti dengan ini. Ini. Mu S M V minimum pangkat 2 per R. Nah, jadi perhatikan N-nya saya masukkan ini. Sama dengan mg. Kalau Anda lihat, maka M-nya bisa dicoret. Nah, G-nya saya pindahkan ke sini. Jadi kita akan dapat tips ini. V minimum kuadrat per RG. Sama dengan 1 mu S. Nah, kan manis. Nah, ini tipsnya. Ya. V minimum adalah kecepatan minimum tangensial ya. Supaya tidak jatuh. Harus sama dengan 1 mu S.
Kalau jalan miring licin, mu S. Ini seper mu S. Nah, kan begitu. Ini tipsnya, tinggal dimasukkan. Ya, nah, V minimum di sini omega kali R kan gitu. V minimum ya omega minimum kali R, ya toh. Jadi ini kita bikin V minimum dulu lah, nanti V minimum kuadrat, ya. RG-nya pindah ke sana, cuman R-nya R kecil ya, jari-jarinya R kecil. Di sini diketahuinya R kecil kan. Ya, jadi RG per mu S begini. Ya. Nah, baru kita masukkan V minimum. V minimum itu kan omega minimum kali R. Ya, omega kali R. Jadi kalau kuadrat ya kuadrat. Omega kuadrat minimum kali R kuadrat sama dengan RG. Mu S-nya mu ya. Mu S-nya mu kan. Mu S kan sama dengan mu. Oke. R-nya bisa kita coret 1. Nah, R-nya kita pindah ke bawah sini. Jadi omega minimum sama dengan G per mu R. Mu R. Nah, ini omega minimum kuadrat. Berarti omega minimum tinggal diakarkan kan. Akar G per mu R. Jadi jawabannya E. Ya, jadi jawabannya E. Jadi bentuknya manis tipsnya ya. Selalu V kuadrat per RG. Ya, perhatikan tipsnya selalu V kuadrat per RG kan. Cuma di sini minimum ya. Jadi ada tipsnya, Anda udah lihat kan tips itu. Selalu bentuknya V kuadrat per RG. Kalau untuk menikung di jalan datar kasar itu cirinya mu S. Maka rumusnya kecepatan maksimum supaya dia bisa belok dengan baik per jari-jari kelengkungan jalan itu akan sama dengan mu S. Begini kan. Kalau menikung di jalan miring licin itu cirinya theta. Maka syaratnya juga sama, menikung supaya bagus, P maksimum juga per RG akan sama dengan tangan theta. Kan gitu. Terus kalau menikung di jalan miring tapi kasar, maka ada mu S, ada theta. Maka V maksimum kuadrat per RG akan sama dengan seperti rumus tangen, dijumlahin ya. Mu S ditambah tangen theta dijumlahkan, mu S tambah tangen theta per 1 kurang perkaliannya, mu S kali tangen theta. Kemudian di sini apa, ada tong setan. Ya, supaya benda tidak jatuh. Ya, dan tong setan itu dindingnya pasti kasar, ada mu S. Maka syaratnya adalah kecepatan minimum kuadrat per RG sama dengan seper mu S. Nah, inilah tips-tipsnya. Masih banyak lagi nanti. Nanti ada yang begini, kerucut terbalik. Ya, bagaimana kalau kerucut terbalik? Seperti ini, kalau dibalik lagi begini. Ya toh, dan macam-macam lagi. Silakan temukan sendiri tipsnya. Ada di buku saya ini. Ya, di buku KSN atau di buku teori. Ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu 3 soal ini, mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Kalau Anda merasa apa yang kami jelaskan ini ada manfaatnya dan Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami ya, yang akan membuat Anda master dalam fisika. Kalau Anda merasa soalnya masih kurang, Anda bisa beli buku ini, Penuntun Belajar Fisika. Ini ribuan soal diambil dari testing dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri itu UTBK, UM-UGM, SIMA UI, UM Undip, dan lain-lain. Ya, termasuk di sini nanti ada soal dari Amerika, SAT, GRE, soal dari Singapura, NTU, NUS, dari Malaysia, STPM, dari India, JEE Advanced Physics. Ya, ini adalah buku teorinya.
Ya, 2 buku ini akan membuat Anda mahir fisika, bahkan sampai ke tingkat 1 perguruan tinggi nanti Anda tidak akan mengalami kesulitan di fisika. Karena soal-soal di sini banyak diulang di perguruan tinggi, ya. Sehingga dengan mudah Anda mendapat nilai A dalam fisika. Tetap semangat belajar mandiri di rumah dalam musim pandemi ini, gunakan waktu dengan baik. Belajarlah dari banyak sumber, termasuk dari video pembelajaran kami. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.